Kisah Raja Zarid Sofia, permaisuri Malaysia yang terkenal akan kebaikan dan kemurahan hatinya. Raja Zarid Sofia lahir pada tanggal 14 Agustus 1959. Ia merupakan anak ketiga dari Sultan Idris Shah dari Perak dan Raja Perempuan Muzwin binti Raja Arif Shah. Raja Zarid Sofia adalah sepupu kedua dari Sultan Azlan Shah dari Perak. Ia menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Datin Hadijah di Kuala Angsar dan kemudian lanjut di Sekolah Tipe Nasional Raja Perempuan Kalsom di Kuala Kangsar. Setelah lulus pada September 1972, Zarid Sofia melanjutkan pendidikannya di Cheltenham Ladies College di Inggris hingga selesai Form 6. Kemudian Raja Zarid Sofia melanjutkan studinya di Davis College di London pada tahun 1977. Pada tahun 1978, ia diterima di Somerville College, Universitas Oxford setelah lulus ujian Oxford dengan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1983. Zarid Sofia adalah pendukung kuat penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Selain bahasa Melayu dan Inggris, dia juga berbicara bahasa Mandarin, Italia, dan Prancis. Zarid Sofia juga telah menulis beberapa buku anak-anak, salah satunya adalah Putri Gunung Ledang. Ketika berusia 18 tahun, Zarid Sofia sudah bertemu Queen Elizabeth II di sebuah resepsi di Istana Buckingham pada tahun 1978. Dalam pernyataannya, Zarid Sofia berkata, Datuk Abdullah Ali yang merupakan komisaris tinggi Malaysia saat itu memutuskan pergi ke Inggris dan mengundang saya untuk komisaris tinggi negara persemakmuran. Saya sangat-sangat sadar bahwa saya adalah salah satu dari banyak orang yang ada di sana. Saya sangat kagum dan merasa paling gugup saat Ratu dan Duke of Edinburgh berjalan menuju kelompok kecil Malaysia kami. Tapi, pada saat yang sama, saya merasa semuanya tidak nyata. Pada tanggal 22 September 1982, Raja Zarid Sofia yang berusia 23 tahun menikah dengan Tengku Mahkota Johor Ibrahim Ismail yang berusia 24 tahun. Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 setelah kematian ayahnya pada Januari 2010. Tapi, butuh 5 tahun untuk penobatannya sebagai Sultan Johor resmi yang diselenggarakan pada 23 Maret 2015. Ibrahim Ismail lahir pada tanggal 22 November 1958. Ayahnya adalah Sultan Iskandar dan ibunya bernama Ni Josephine Trevorrow. Saat menikahi Sultan, ibunya mengganti nama menjadi Hajah Kalsom binti Abdullah pada tahun 1956. Ibrahim memiliki 3 saudara seibu, yaitu Kamariah Iskandariyah, Zabedah Iskandariyah, dan Azizah Iskandariyah Maimunah yang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia saat ini. Selama pemerintahannya, Sultan Ibrahim telah mengeluarkan beberapa dekret kepada negara sampai saat ini. Dekret pertama yaitu Sultan mengambil kebijakan mengganti akhir pekan umum dari Sabtu Minggu ke Jumat Sabtu untuk memungkinkan umat Johor menghadiri salat Jumat berjamaah. Sultan Ibrahim juga mengeluarkan pelarangan vape di Johor yang efektif pada 1 Januari 2016. Sebagai orang yang menyukai motor, Sultan Ibrahim adalah penggagas sistem tahunan wisata motor yaitu Kembara Mahkota Johor. Meskipun sudah diberi tunjangan bulanan sebesar Rp27.000 Malaysia, Sultan Ibrahim telah melakukan beberapa urusan bisnis terutama di bidang investasi. Sultan Johor menjadi pemegang saham terbesar kedua Malacca Gateway dan ia kerap berkontribusi dalam kegiatan amal. Contohnya ketika terjadi gempa dahsyat di Turki dan Suriah. Sultan Ibrahim menyumbangkan uang sebesar 4,3 juta ringgit Malaysia atau setara 1 juta dolar Amerika Serikat untuk korban yang terdampak. Sultan Ibrahim menikahi Raja Zarid Sofia yang merupakan anggota keluarga kerajaan Perak, di mana saat itu Zarid Sofia masih menjadi mahasiswa Somerville College. Pada hari penobatannya, Zarid Sofia dianugerahi gelar Permaisuri Johor untuk pertama kalinya, karena semua istri sultan sebelumnya hanya bergelar Sultanah Johor dan bukan permaisuri. Pasangan itu memiliki 6 anak yaitu Tuanku Mahkota Johor Tunku Ismail Idris, Tunku Aminah, Tunku Idris Iskandar, Tunku Abdul Jalil, Tunku Abdul Rahman, dan Tunku Abu Bakar. Zarid Sofia mendukung berbagai organisasi amal. Ia juga dikenal karena empati dan kemurahan hatinya terhadap mereka yang kurang beruntung. Zarid Sofia merenungkan nasib mahasiswa Malaysia di luar negeri akibat ringgit yang terus jatuh. Dalam wawancara eksekutif pada Agustus 2015,
Permaisuri Zarit Sofiah yang saat itu berada di Inggris untuk berlibur menyatakan jika ia memposting keprihatinannya di laman Facebook resmi sebagai berikut. Sejak 21 Agustus, 1 ringgit Malaysia hanya bernilai 0,24 dolar Amerika dan 0,15 pound sterling. Membuat saya berpikir tentang siswa Malaysia yang belajar di sini atau di Amerika Serikat dan bagaimana mereka bertahan sejak ringgit turun. Berapa banyak yang mereka miliki sebagai cadangan untuk membeli makanan setelah mereka membayar sewa dan biaya transportasi harian mereka. Atau berapa yang bisa dikirim orang tua atau keluarga mereka. Saya di sini di Inggris untuk berlibur, tetapi saya beruntung karena saya mampu membeli kemewahan di sini. Kepada warga Malaysia yang tinggal atau belajar di Inggris, tolong beritahu saya bagaimana saya bisa membantu. Apakah ada lembaga yang membantu siswa yang membutuhkan bantuan keuangan? Sejak pertama kali postingan itu diunggah, Permaisuri telah menerima lebih dari 20.000 like, 800 komentar, dan telah dibagikan oleh ribuan orang. Permaisuri Zarit Sofiah kemudian membalas komentar dengan mengunggah postingan lagi sebagai berikut. Saya menangis ketika membaca komentar mereka dan saya mencoba untuk menjawabnya. Depresiasi mata uang seharusnya tidak dibiarkan mempengaruhi studi mereka karena mahasiswa ini adalah calon pemimpin masa depan kita. Saya perlu berbicara dengan Wakil Rektor Penasihat Universitas Teknologi Malaysia dan Wakil Yayasan sendiri Zarit Sofiah Foundation yang didirikan di Amerika Serikat. Saya tidak yakin kapan uang itu dicairkan pada siswa. Tetapi, begitu saya pulang, saya akan mengadakan pertemuan dan menyarankan hal lain. Yang dapat saya lakukan adalah menulis surat kepada semua perusahaan besar dan melihat tanggapan mereka untuk membantu. Permaisuri Zarit Sofiah adalah Rektor Universitas Teknologi Malaysia sekaligus pelindung kerajaan di Universitas Oxford, Malaysia. Pada tanggal 16 November 2010 di Kuala Lumpur, Permaisuri menyampaikan pidato dalam konferensi tentang suara damai hati nurani dan nalar sebagai berikut. Menggambarkan penggunaan pendatang untuk non-bumi putra adalah menyakitkan dan tidak baik. Kita harus melakukan lebih banyak diskusi untuk mengatasi jurang antar etnis dan komunitas keagamaan. Daripada menyederhanakan dan menghindar dari isu sensitif, kita harus melawan retorika destruktif dengan dialog yang konstruktif. Sangat memalukan ketika individu yang tampaknya berpendidikan dan dewasa menggunakan istilah pendatang atau menyarankan sesama orang Malaysia untuk kembali ke tempat asalnya. Permaisuri Zarit Sofiah telah menggambarkan latar belakang leluhurnya sendiri sebagai campuran antara orang Tionghoa Sumatera dan Peranakan. Permaisuri Raja Zarit Sofiah adalah pelindung Asosiasi Anak-anak Johor untuk menyikapi kasus kematian akibat kekerasan pada anak di bawah umur. Pada Desember 2022, Permaisuri Zarit Sofiah mengungkapkan kesedihannya dan mengatakan jika undang-undang anak perlu diperkuat agar dapat diambil tindakan yang lebih proaktif dan agresif. Dia berkata, sebagai seorang ibu dan juga seorang nenek, saya tidak menyerukan tetapi menghimbau kepada seluruh warga Malaysia untuk lebih peka dan peduli terhadap keselamatan anak-anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak. Anak-anak mengharapkan dan membutuhkan kita sebagai anggota masyarakat untuk menjaga mereka tetap aman. Jangan bertindak acuh tak acuh sampai ada kekerasan berkepanjangan dan hilangnya nyawa. Kita semua memiliki peran penting dalam masyarakat. Tanggung jawab kami sangatlah besar. Permaisuri Zarit Sofiah aktif dalam Yayasan Raja Zarit Sofiah Negeri Johor yang telah diluncurkan pada tanggal 28 November 2012 di kampus Universiti Teknologi Malaysia. Yayasan ini bertujuan untuk menghasilkan dana berbagai program pendidikan. Itulah kisah Permaisuri Raja Zarit Sofiah yang terkenal akan kebaikan dan kemurahan hatinya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.